Program podcast kali ini kita akan ngobrol langsung dengan seseorang yang hobinya mengkonekkan dan bernetworking dengan banyak orang yang energinya nggak pernah habis, tapi ternyata tetap punya karya. Karyanya itu adalah memiliki bisnis tentang desain interior. Hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Pak Matri Nugroho. Hai Pak. Halo. Jangan kaku gitu dong Pak. Ini boleh nggak serius loh. Iya. Kenapa jadi tegang begitu? Udah biasa grogi kalau begitu kameranya langsung grogi. Langsung grogi ya. Padahal aslinya si Pak Martin ini kalau udah ketemu sama orang tuh energinya nggak pernah habis dan seneng banget ngobrol sama orang. Tapi kalau kena kamera ternyata beda ya Pak? Mendadak grogi tapi ya. Tetap extrovert. Tetap extrovert. Apakah emang kalau suka networking itu harus punya karakter extrovert? Menurut saya enggak. Jadi networking itu emang extrovertism itu mungkin ngefek ke bagian energinya ya. Misalnya kadang orang kalau network terus itu kan energi bisa habis kan. Saya pun bisa habis kalau kebanyakan orang. Kadang-kadang kalau energi udah habis balik lagi jadi introvert tuh biasanya. Cuma extrovertism ini lebih efek ke waktu di awal-awal ya. Misalnya kita jadi pingin kenalan sama orang baru, lebih ngomong ke strangers at the bar atau di mana aja ketemu, saya ngobrol sama orang sebelah sih nyambung-nyambung aja selalu. Itu kan extrovertismnya ya. Cuma kalau dibilang capek nggak sih? Ya bisa habis juga. Jadi at the end of the day kadang-kadang udah nggak mau ngomong sama orang lagi gitu. Nah, apakah parameter nih orang ekstrovert itu pasti bisa ngajak orang baru kenal ngobrol, atau ekstrovert itu hanya kayak oh iya dia bisa mingle sama semua orang? Menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya extrovertnya itu kan lebih ke membuka peluang. Kita nggak malu-malu, kita lebih terbuka untuk ngomong sama orang, tapi belum tentu orang suka ngobrol sama kita. Balik lagi ke kita punya personality. Kalau we are not likable, itu orang mau ngomong sama kita juga kadang males. Kadang-kadang ada orang yang so overly friendly, keterlaluan lebay lah ya. Kalau udah lebay gitu biasanya orang lebih kayak, ih apaan sih nih orang, mau kita extrovert apapun kita nggak bisa nyambung sama orang. Makanya kita harus ngerti orang sukanya apa, ngomonginnya ke arah mana, apa sih yang dia suka kira-kira buat diomongin. Itu kan semua harus dipikirin juga lah, bukan cuma asal hajar. Benar. Nah, sebelum kita panjang tentang networking sama extrovert, pasti kan ada di titik sekarang itu punya kenalan banyak, ada jenjang karirnya. Sebelumnya Bapak ngelewatin jenjang karir seperti apa, dan apakah emang dari awal mimpinya itu menjadi pemilik bisnis desain interior? Itu bukan. Jadi ceritanya itu saya di awal itu kan ngambil graphic design karena hobi saya itu bikin komik. Iya, bikin komik, bikin gambar, bikin cerita, itu saya hobi. Cuma kan hobi itu belum tentu jadi kita punya cita-cita untuk karir kan. Jadi saya lebih ngarahin itu mungkin ke arah hobi saja. Sedangkan kerjaan yang saya cari adalah ya mau nggak mau lulusan graphic design, saya mau jadi graphic designer gitu kan. But actually I became an interior designer itu because of nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi nggak sengaja, tapi itu lumayan bisnis yang lumayan perlu ketelitian kan? Bukan ketelitian juga sih, kalau menurut saya yang penting ada kreativitas, ada logika. Kalau itu saya punya pedoman ya, ketelitian nanti itu bisa bagian orang project atau orang procurement. Tapi kalau dari sayanya sendiri itu menurut saya yang penting kreatif, yang penting logikanya jalan. And balik lagi networking. Kalau kadang-kadang orang kalau beli desain itu kan bukan berarti your design is the best, tapi orang paling comfortable with you. Balik lagi ke networkingnya. Kalau orang nggak comfortable sama you, mau desainnya sebagus apapun orang nggak peduli. Seolah-olah kayak nggak stroke disebutnya ya. Jadi saya itu pertama dulu waktu nyari kerja, kenapa saya jatuh ke sini, ke interior design, karena saya salah datang interview. Terus? Saya nyabet interview, pokoknya kirim resume sebanyak mungkin, ada yang manggil. Saya ingat itu graphic design. Jadi pas udah nyampe sana, udah ngobrol sama bosnya, udah tanya sana sini, sampai wah nih kayaknya saya udah klop banget nih sama kamu. I think kamu bisa jadi project manager di sini untuk interior kita. Gue bilang project manager. Iya. You didn't read the ad? Ini di Singapura, dia bilang, kamu emang nggak baca iklannya apa? Saya bilang, enggak, saya langsung kirim resume aja. Dia bilang, aduh gimana ya? But gue udah suka sama lu nih, personality kayak cocok, gimana ya? Dia bilang, yaudah gini deh, lu coba tempelin project manager senior, lu belajar deh dari nol. Saya bilang, ya sudah dari situlah mulai. Jadi ada proyek di Changi Airport, saya udah kan nggak ngerti apa-apa kan, udah biasalah dimaki-maki tiap hari, bikin kesalahannya juga yang tolol-tolol banget gitu kan. Tapi ya di end of the day dari situ semua pembelajaran itu sangat ketat, dan kebetulan bos saya itu orangnya lumayan sadis. Dapat bos yang sadis, dulu saya sampai ngeluh tuh, aduh ini apaan sih, kok kerjanya kayak begini, bosnya kayak gila, kejam banget. At the end of the day itu semua pembelajaran yang menurut orang belajar 10 tahun, saya dapat dalam 1 tahun. Soalnya karena di bermasalah ini saya jadi banyak terbantu gitu loh. Terus betul, di-push a little bit too much sampai you keep telling yourself, I cannot make mistake, no mistakes. Itu improve-nya lumayan di situ. Berarti sebelumnya punya karir di perusahaan orang dulu baru buka bisnis sendiri, itu berapa lama Pak? Saya dulu kerja sama orang itu dari di Singapura kan mungkin udah di bidang ini ya, mungkin 7 tahun, terus kalau udah pindah ke Jakarta, saya masih kerja sama ex-bos saya lagi.
Oke, Nah, itu itu lanjut lagi tuh. di bagian apa? Di perusahaan apa di sini yang interiornya? Project management company waktu itu. Dia buka di Jakarta, saya ikut. Tapi baru I think kayak 1 or 2 years, then dia decide to close the business in Indonesia, so he moved back to Singapore. Jadi dari situlah saya gue buka sendiri deh. Nah, kalau misalkan lulusan dari Singapura, kerjanya terus di Indonesia, pasti kan gajinya gede banget. Kenapa jadi buka perusahaan sendiri? Bukannya lebih enak kayak kerja sama orang? Toh yang dikerjain harusnya sama-sama mendesain juga, atau ada feeling yang beda? Saya bukan natural born leader ya. Jujur, saya lebih suka kerja sama orang. Cuma at the end of the day, waktu itu karena bos saya mendadak pindah balik Singapura, saya ngerasa, aduh kasihan dong timnya di sini ditinggalin semua. Saya makanya bikin gini deh, gimana kalau kita buka sendiri, kalian lanjut gitu. Jadi yang sampai sekarang masih ada sama saya pun ada. Oh, jadi yang bawaan dari kantor lama justru kerja bareng di perusahaan yang sekarang? Masih ada orang. Nah, perusahaan yang sekarang namanya apa, Pak? Interior Logic. Kenapa namanya Interior Logic? Interior company with logic. Soalnya saya ngeliat banyak banget interior design company itu ngedesainnya sangat kreatif, tapi nggak pakai logika. Nah, logikanya ini kan saya harus jelasin apa sih logiknya. Nah, oke, logiknya seperti apa? Logiknya ini pertama, desain itu harus ngerti budget. Jadi kalau desainer tidak mengerti budget, tidak ngerti harga material, nggak ngerti cara pasang, itu yang didesain semua jadi kosong. Desain yang nggak bisa berfungsi itu kan nggak berguna menurut saya. Jadi harga pertama, kalau udah tahu budget klien ya 1M. Yang kalian gambar, ya ini kayaknya 1M nih, pas dihitung sama kontraktor 10M. Lah berarti kan logikanya di mana? Udah dibilang budget gue cuma 1M, ngapain lo kasih yang 10M? Pikirin dulu lah waktu gambar. Tapi kan untuk bisa itu, berarti desainer harus ngerti harga ini berapa, harga ini berapa, harga ini berapa. Cuma sekarang jujur ya, kalau nggak ngerti, berarti males. Karena dia nggak ngerti pun dia bisa cek GPT kok, bisa Google kok harganya. Kalau sampai dia nggak ngecek sama sekali, males namanya. Itu dari masalah budget saja ya. Masalah kedua, masalah pemasangan. Mas, ini balik lagi ke logika. Saya mau kaca ini 4 meter ditaruh di sini tanpa sambungan, bisa nggak? Pak, saya cuma bisanya 1,2 kali 2,4. Lah, nggak bisa. Bapak tuh bodoh, kata kliennya di waktu itu. Kalau saya langsung telepon ke pabrik, saya kenal, bisa 4 meter. Gimana Bapak bilang nggak bisa? Ya Pak, Bapak pesen deh. Oh, nantangin? Iya, pesen aja. Terus nanti Bapak naikin ke lantai 27 pakai apa? Dia diem. Ya iyalah, 4 meter bawa ke lantai 27 mau pakai apa? Masa bongkar fasad gedung? Nggak mungkin. Saya bilang jadi waktu didesain itu emang kelihatan cantik tanpa sambungan, tapi di kenyataan itu pasti ada sambungan. Itu kan harus pakai logika juga. Materialnya besarnya berapa? Sambungannya di mana? Materialnya ada apa nggak di Indo? Terus masangnya bawanya pakai apa? Itu logikanya jadi udah dari tadi, udah dari harga sama dari masalah teknis pemasangan. Logika ketiga adalah yang kita desain kadang-kadang suka namanya desainer ego. Jadi setiap desainer itu ada ego masing-masing. Saya desainnya kayak gini, nanti owner bilang, aduh tapi budget gue nggak cukup, gue mau ganti jadi begini boleh nggak? Ya jangan dong, itu jadi bukan desain gue lagi. Jujur ya, kita sebagai desainer emang ada pride as a dalam creative industry adalah pride-nya. This is my design, gitu ya. Jadi portfolio gue. Cuma itu kan ego. Kita sebagai yang di-charter oleh klien, kita nggak boleh punya ego seperti itu. Kalau kliennya bilang, bro, gue punya budget 2M, lu bisa bantu gue nggak bikin desain sebagus mungkin dalam 2M ini? Ya kita harus ikutin dong, kita kan itu kan klien kita. Our ego harusnya nggak berperan lagi di sana. Kecuali benar-benar menurut kita, Pak, bro, itu nggak bisa. Tolong, mendingan begini dikit, budget lu naik sedikit, sayang kalau nggak. Itu kita akan jelaskan. Tapi bukan berdasarkan, oh saya maunya kayak gini, biar nanti portfolio gue bagus. Loh, itu portfolio lu sih emang portfolio lu, tapi itu kan budget klien. Masa lu ngorbanin klien untuk portfolio lu? Kita kesana sih arahnya. Jadi makanya saya bilang logika itu sangat penting. Sebab kita kerja buat klien, bukan terbalik. Benar. Itu sih buat nge-reduce ego dari biasanya orang-orang yang graphic design atau misalnya interior design yang merasa itu tuh menjadi karakternya dia ternyata nggak mudah ya. Nah, itu ngaruh nggak sama akhirnya pada saat Bapak bekerja tadi dengan timnya dengan logika yang membuat akhirnya banyak customer atau klien yang jadinya lebih banyak percaya ke perusahaan Bapak? Ngaruh. Jadi kalau saya itu kan lebih in networking itu kan paling penting bukan hanya saya hebat, saya nggak hebat, saya kuat, saya luar biasa ininya, itunya. Saya bukan termasuk orang pintar juga loh. Cuma at least kalau orang comfortable with you, orang percaya sama you, itu yang paling penting menurut saya. Maka balik lagi ke reputasi. Tapi kalau dibilang reputasi ya, dari 100 atau 1000 deh yang kalian kenal, nggak mungkin 1000-1000-nya semuanya suka sama you. Pasti ada aja nggak, proyeknya kurang lancar, ada yang pas kebetulan sial gimana, atau apa sih, pokoknya ya saya selalu anggap 50-50. Dari 1000 orang kita kenal, 500 nggak suka, 500 suka. Udah kita nggak usah mikirin yang nggak sukanya atau yang suka, pokoknya anggapnya setengah-setengah deh. Kita nggak bisa selalu ngarep kita disukai oleh semua orang, kita juga nggak bisa always think that everything that happens have to be the best scenario. Nggak pernah. Jadi kalau kita berprasangka kalau semuanya itu udahlah 50-50 aja deh, pasti ada yang suka, ada yang enggak, ya udah jadi nggak pusing. Benar.
Nah, kalau untuk kliennya banyak kan di mana Pak? Ada nggak kayak segmen atau ini tertentu yang di-handle sama Internal Logic? Segmen tertentu kita lebih ke komersial ya. Sebenarnya kita lebih ke F&B, tapi lebih prefer ke proyek-proyek yang lebih kantoran. Kantoran itu menurut saya that's the expertise of my team. Rumah mungkin kita ada kerjain 1-2 teman punya, tapi nggak terlalu fokus kalau kita handle residential projects gitu ya. Mungkin nggak terlalu. Cuma kalau bisa. Cuma lebih fokus ke arah kantoran sih kalau bisa. Nah, kalau untuk masuk ke perkantoran itu kan biasanya birokrasinya itu lumayan panjang kan. Berarti kalau kata orang mah lebih akan mudah kalau ada orang dalam. Berarti kan berpengaruh sama bagaimana networking itu penting untuk dilakukan dan dimiliki setiap businessman. Nah, menurut Bapak bagaimana cara membangun networking yang tepat untuk orang-orang yang memiliki usaha? Membangun networking yang tepat itu adalah jangan selalu mencari orang pada saat butuh. Ini prinsip saya dari dulu ya. Saya dari teman yang zaman dari di Friendster sampai teman SD, teman TK itu masih ada yang keep in touch semua. Dan saya keep in touch-nya ini adalah apa? Misalnya kita ada 2000 teman. Dari 2000 teman ini nggak mungkin setiap hari lu ketemu satu. Berarti kalau satu ketemu hari ini, untuk ketemu si A lagi saya butuh 6 tahun. Satu hari satu. Soalnya ada 2000 orang misalnya gitu kan. Jadi kalau biasanya saya mikirnya gini, pokoknya saya selalu harus keep in touch sama dem, nggak ketemu pun nggak apa-apa deh. Kadang-kadang kan ada temen yang cuma ketemu setahun sekali, tapi kok tetap akrab ya? Iya. Kadang kita cuma komen di Facebook, komen di Instagram, kadang cuma like dia punya foto. Tapi kan itu interaksi yang orang merasa, Martin nggak lupa sama saya. Sebenarnya bukan cuma, nih gue like karena gue carmuk ya. Enggak. Cuma intinya adalah, I remember you bro, gitu aja. Kadang-kadang happy birthday ke apa, orang kadang-kadang bilang, lah kan cuma bilang happy birthday doang, efeknya apa sih? Efek, soalnya kenapa? When I say it, I mean it. Yes. Bukannya asal, ini gue like nih, gue ingat sama lu jangan lupa next time. Kan enggak. Tapi kan ada insure sincerity di mana, I just want to keep in touch bro. Dan kadang-kadang nih ya, misalnya teman butuh nggak butuh, saya mau, kita ngopi dong, udah lama nggak ketemu nih. Bukannya begitu dia ketemu, bro, gue mau nawarin lu sesuatu nih. Keluarin iPad. Iya langsung keluarin iPad. Enggak. Ajak ngobrol, ajak apa. Kadang-kadang orang tuh ada yang, saya pernah ketemu satu teman saya di Singapura, ini real story ya. She's a VP in UOB Singapore. Waktu gue telepon dia, udah lama nggak ketemu, gue kebetulan bilang, gue ngeliat lu di LinkedIn lu di UOB. Gue lagi di Singapura, gue free, lu free nggak besok? Dia sampai jujur pas ketemu, dia bilang, Tin, jujur ya, waktu lu nelpon gue kemarin ngajak ketemu, gue langsung di otak udah pikir lu bakal nawarin gue sesuatu. Gue bilang, no, bener-bener mumpung gue di sini, gue keinget lu, gue mau ngobrol. Ya udah, ajak ngobrol, ajak ketemu, ngopi. Well, people appreciate that. Dan kalau one day gue bener-bener butuh sesuatu, gue nggak malu nanya gitu loh. Karena gue nyari lu, keep in touch, being sincere and everything for years, and I never ask for anything. Contohnya, ada juga temen yang mungkin ketemu setahun 2 kali, setahun sekali, cuma temen yang udah 23 tahun pun bukan yang gue ngilang 23 tahun, masih keep in touch semuanya. Dari situ aja kan sebenarnya kita jadi apa ya? Kita kayak orang kalau secara selfish ya, orang ini kayak nabur benih sana sini. Suatu hari nanti gue panen lo. Enggak. Kita benar-benar sincere, keep in touch with everybody. At the end of the day, kadang-kadang pas kita ada masalah, mereka cuma denger, Tin, gue denger dari situ lagi ada problem di sini. Lu butuh gue bantu nggak? Ada aja yang begitu. Jadi ya balik lagi mungkin ada satu teori yang dari dulu mama saya selalu ajarin. Saya nolong kamu, belum tentu kamu nolong saya balik. Nanti saya ditolong sama orang lain lagi. Makanya kalau nolong orang, jangan selalu mikir, lu utang gue. Ya nggak usah, itu urusan yang di atas aja. Benar. Nah, tadi kan ternyata sudah ada quotes dari mamanya Pak Martin kan. Tapi sebenarnya ada nggak sih sosok inspirasi yang membuat akhirnya Pak Martin tuh bisa sekonkret ini menjalani proses untuk bernetworking? Kalau proses networking itu dulu saya inspired by my mentor ya. Itu waktu saya kerja di Singapura. His name is Ong Si Boon. Jadi si Boon ini orang yang kalau let's say we're in the setup of a lot of people. The time he entered the hall, auranya sampai kerasa banget. Sampai gue, wah, begitu dia masuk tuh orang sampai langsung nengok, wah, Boon is here, Boon just arrived. Terus kalau udah kadang-kadang pakai nyentrik, kadang-kadang pakai nggak nyentrik, pokoknya anything itu wherever he goes, he gets the attention, he gets the aura, he inspire people, and whatever he say, people langsung listen, langsung bilang, oh begitu ya. Itu the first time I see that. That's the inspiration to me, like, hey, I want to be someone like that. Bukan masalah sombongnya atau apanya, cuma ini lebih kayak, hey, that guy is so influential. And being influential itu menurut saya adalah sesuatu yang penting karena berarti you can be a bad influence or you can be a good influence. So if you choose to be a good influence, actually ya balik lagi ke Spider-Man, with great power comes great responsibility. Tapi itu seru because if you don't have power you cannot do anything anyway. Itu inspirational sekali kalau buat saya. Nah,
Kalau tadi kan sudah ada mentornya, sebenarnya dalam menjalani networking tuh ada tantangannya juga nggak? Networking itu tantangannya adalah kalau ketemu orang yang S-nya tuh nggak bisa pecah-pecah. Oke, contohnya? Ada orang yang bener diajak ngobrol, saya kan biasanya nyambungin orang tuh udah natural sekali. Ini ada aja satu yang nggak bisa nyambung ke siapa-siapa, gue bilang, gue apain biar ini orang bisa ngobrol sama sebelahnya ya. Akhirnya saya bisa strategize, ngomong sama 2 orang terdekat sama dia, yang saya mungkin lebih deket ya. Bro, tolong lu bantu dia ngomong ini, tolong lu nanya dia ini, supaya apa? Supaya pecah dulu nih S. Iya. Akhirnya ya ada aja orang seperti itu. Cuma bukan berarti tidak mungkin antara kita mau usaha apa enggak. Benar. Itu kayaknya sebenarnya harus ada juga sense untuk bisa meramu ya. Maksudnya kita juga harus ngerti mereka tuh sebenarnya pada saat bersamaan kurangnya mungkin di mana. Kayaknya sense itu juga harus, mungkin Pak Martin secara nggak sadar punya itu. Karena kalau cuma bisa ngenalin doang tapi nggak ngerti soulnya dia ternyata nggak mampu, terus Bapak nggak cari tahu caranya, mungkin nggak akan ada solusinya, akan tetap malah jadi nggak jadi ngobrol kan? Bukan cuma masalah ngeramu pas di lokasi sih. Kalau menurut saya kadang saya mengumpulin nih 6 orang sekaligus karena nggak mungkin saya ketemu 1 orang setiap hari. Betul. Jadi anggap kadang-kadang ya udah nih 6 orang gue kumpulin jadi 1. Tapi kan balik lagi saya udah keep in touch with everybody for years. Saya tahu personality satu-satu, bukan cuma asal ya saya kenal dia. Oh rumahnya di mana nggak tahu. Udah married belum dia nggak tahu. Anaknya berapa nggak tahu. Loh kalau nggak tahu semua saya nggak kenal namanya. Tapi waktu saya kumpulin 6 jadi 1 ini, saya udah tahu personality masing-masing, ini bisalah ngobrol sama ini sama ini nyambung lah. Ini nanti bisa pecahin es ke sana, udah nanti pasti nyambung. Karena saya udah tahu semua personality seperti apa. Itulah namanya, oh kok kalau diajak sama Martin bisa nyambung semua yang ngobrolnya. Ya karena saya udah pikirin sih, ini bakal nyambung sama ini bakal nyambung sama sini. Jangan sampai begitu duduk jebret, diem-dieman semua. Ngapain gitu maksudnya. Nah, pada saat kita berbisnis biasanya kan pasti ada up and down ya. Apakah dengan memiliki networking itu menjadi pengaruh yang besar untuk membantu bisnis kita ataupun pada saat kita kesulitan dalam berbisnis? Itu menurut saya sangat betul karena apa? Waktu bisnis lagi bagus, ya tentu kita nggak bisa bedain teman asli dan teman palsu. Tapi waktu bisnis lagi buruk, itu temen yang nawarin, bro lu butuh bantuan apa? Gue denger lu begini. Cuma kan balik lagi, dari mana orang tahu bisnis kita lagi buruk? Kita kan nggak cerita sama semua orang. Cuma kalau kita nggak open sama sekali, and kita kadang-kadang ada orang yang suka pura-pura ya, agak sulit. Soalnya orang nggak tahu lu butuh bantuan. Jadi kadang-kadang kalau kita being open, being honest to people, bro, ini gue lagi susah nih, ini masalahnya di sini. Ini kira-kira gimana ya solusinya? Itu pasti ada aja orang yang mau bantu. Coba balik lagi, kalau pintu tidak pernah diketuk, nggak akan pernah terbuka. Tanya, nggak usah malu, gitu loh. Nggak usah, takut hilang muka, takut malu, takut apa. Lu butuh bantuan, lu ngomong. Teman lu tuh masih ada selalu. Dan dengan lu networking-nya di sana sini itu, lu tahu kok mana yang teman yang bisa lu percaya, mana yang nggak bisa lu percaya, mana yang bakal bantu. Tapi kadang-kadang bisa salah. Yeah. Cuma tetap aja ada. Dan teman-teman itu yang menurut saya hold them preciously gitu. Tapi ada. Nah, pada saat Bapak menjadi seorang yang melakukan networking, pasti kan di antara orang-orang yang Bapak kenalin, itu ada yang ternyata belum bisa. Nah, sebenarnya kira-kira apa sih yang harus mereka pelajari supaya akhirnya mereka bisa juga sama-sama melakukan networking? Kalau dibilang dipelajari, mungkin nggak bisa dipelajari ya. Tapi intinya yang paling mudah dan natural untuk semua orang untuk jadi networker adalah jangan ngomongin diri lu sendiri. Lu cuma ngomongin diri lu sendiri untuk ngasih keterbukaan. Bro, I'm open loh, so it's okay for you to open also. Satu ya. Kedua, coba selain ngomongin diri sendiri, kita coba ngomongin orang lain, ngomongin seperti apa. Bukannya gosip ya, maksudnya what do you need? Lu butuhnya apa? How can I help you? Ceritain dong tentang lu seperti apa, lebih mendengar. Soalnya kalau if you notice ya, in this modern world, everybody wants to be heard. Yes. But no listener. Yes. No listener at all. Everybody cuma mau ngomong, mau didengar, tapi nggak ada yang mau. Jadi I'm here to listen to you loh, itu hampir nggak ada. So if you became that listener, that's plus point already. Everybody, gue mau jadi teman lu man. Soalnya setiap kali ngomong lu dengerin. Cuma gitu doang membantu sekali gitu. Nah, pada saat untuk menjadi networking expert lah ya, kita bisa katakan, karena Pak Martin ini bisa, pertama tadi kalau dari ceritanya memang memiliki kemampuan untuk bernetworking dan mampu mengenalkan orang. So untuk menjadi networking expert itu apakah penting memiliki personal branding atau hanya cukup kredibilitas aja? Personal branding penting, kredibilitas juga penting. Kenapa personal branding itu penting? Bukan berarti kita pencitraan sana sini ya, jujur ya. Kayak misalnya saya apa adanya, kadang ngomong juga ceplas-ceplos. Ya jujur, kalau saya lagi public speaking pun kadang-kadang I'm not really rehearsed, you know, just diri situ ngecap aja.
Soalnya kenapa? Kalau menurut saya personal branding itu sesuatu yang orang ngelihat, oke, gue kenal Martin, orangnya seperti ini, orangnya pencitraannya seperti ini, pencitraan juga ada, that's the image that they have in mind, right? Tapi kan pencitraan ada orang yang waktu pencitraan palsu. Kalau saya waktu pencitraan ya emang seorangnya begitu, apa adanya aja gitu. Kadang-kadang saya dress up pun kagak. Tapi dengan personal branding yang kalian ada, orang kan ngelihat dia siapa, oh ini siapa sih ini orang, satu. Kedua, balik setelah udah dilihat, oh ini orangnya ada nih sesuai dengan pencitraannya di sosmed misalnya ya. Abis itu kan dia lihat lagi kredibilitasnya. Si ini kenal si ini ya, dia gimana tuh orang, ini gimana tuh orang. Nah dari reputasi ini, lu create something yang mungkin bisa membantu teman-teman lu juga. Jadi misalnya ada temen nih misalnya kayak kemarin minta bantu, Tin tolong kenalin sama si itu dong, gue soalnya butuh untuk jualan di dia punya ini, misal di mallnya, di apa. Nah itu dari saya bilang, udah gini deh, sorry gue lagi nggak sempet, lu telepon dia, lu bilang tuh teman Martin deh. Langsung, bro gue temannya Martin, kemarin dia kasih nomor lu karena nanya-nanya gini, boleh nggak gue ketemu lu? Oh iya udah datangnya ke kantor gue. Cuma sebut teman Martin pun kadang-kadang jadi, ya udah deh kalau teman Martin gue dengerin dulu deh. Tapi bukan berarti saya sombong atau apa, tapi itu membantu teman-teman saya untuk grow their business without me being there. Jadi it's okay. Tapi kan biasanya saya tetap kontak orangnya. Bro, nanti yang namanya Melvin misalnya bakal call you lah, mau nanya soal your mall. Gue nggak tahu lu butuh apa enggak, tapi lu dengerin dulu deh. Gitu aja kan sebenarnya you're helping others. Dan gue tidak merugikan teman gue juga kok, because kalau teman gue yang, ya bro gue lagi nggak butuh banget, cuma ya udahlah gue dengerin dulu, kan dia nggak rugi juga. Tapi ya siapa tahu jadi opportunity. Nah, kalau ini kan berarti memang pertama tadi Bapak extrovert, terus memang punya capability untuk bertemu dengan orang lain. Kadang kan banyak orang yang introvert ya Pak. Kalau misalkan nih ada orang introvert mau ketemu Bapak, Pak, gimana cara saya untuk bisa bernetworking? Kira-kira wadah apa yang akan Bapak tawarkan untuk mereka biar bisa bernetworking juga? Ya kalau kayak gitu kemana-mana lu ikut dulu gua deh. Oh jadi free access ya Pak, boleh ya? Datangnya nempel. Pokoknya kalau ada ngumpul-ngumpul lu datang lu kenalin. Ada ngumpul lu datang lu kenalin. If people like you nanti diundang lagi kok. Gitu aja dulu. That's a start. Bagaimana kalau misalkan berkumpul dengan sebuah komunitas? Berkumpul dengan komunitas, nih contohnya komunitas apa dulu nih? Oke, kira-kira komunitas yang mendukung, yang networking bener-bener networking, bukan hanya hura-hura. Kira-kira komunitas seperti apa? Ya, contohnya kayak mungkin Entrepreneur Society ada, terus kalau yang satu lagi juga yang saya sekarang lagi banyak berfokus ya, mungkin di BNI, di Business Network International. Well, itu kan benar-benar yang networkingnya itu banget lumayan serius ya kalau boleh saya bilang. Ya kalau kayak gitu itu sebenarnya boleh sekali datang ke situ. Kenapa? Karena itu udah ada sistemnya. Jadi untuk orang yang agak introvert yang mungkin nggak berapa yakin how to network, it's a start. At least they can join, they can come, they meet people. Nanti kan pasti ada aja yang kayak ya well you know di BNI itu kan karena ada yang kayak brand ambassador-nya lah, brand launch team-nya lah, ada yang apanya. Itu kan membantu mereka, udah lu jangan malu-malu, lu kenalan di sini. Bawa kartu nama nggak lu? Ya at least being encouraged to network properly daripada benar-benar duduk di orang nggak kenal semua. Ini sih bro, gue kenalin. Ngomongnya jadi ngalor ngidul. Kalau ini kan ngomongnya tuh udah terarah, ngomongin bisnis, ngomongin ya it's a start. Jadi kalau untuk orang introvert sebenarnya enak sih ke situ. Orang extrovert nggak terlalu butuh. Cuma dia pun nggak butuh, kadang-kadang meeting more people kan, kalau bisa lebih banyak lagi dong, lebih asik dong. Makanya saya sih muncul sana sini sih happy aja. Nah, kalau muncul sana sini kan biasanya ada nggak sih senjata yang Bapak bawa biasanya supaya orang tuh bisa jadi ingat sama Bapak? Oke, let's say tadi sudah bicara personal brandingnya sudah bagus. Tapi kan kalau misalkan ternyata hanya memiliki kemampuan untuk networking, tapi personal brandingnya belum sekredibilitas Bapak, senjata apa yang akan Bapak sagis untuk dibawa? Senjatanya itu bukan yang harus dibawa, tapi apa yang sudah didapatkan di lokasi. Saya ngobrol sama orang, saya akan tahu dulu nih orang sukanya apa. Selalu fokus pada orang sukanya apa, bukan fokus kepada saya. Orang kalau didengarkan pasti senang. Jadi dapat solusinya apa ya? Oke. Kalau misalkan kita bicara sama anak-anak muda di luar sana, banyak banget orang yang sekarang udah fokus sama gadget, menganggap kalau ya udah dia posting tentang dirinya, dia send link bisnis temennya itu udah termasuk networking. Padahal sebenarnya kalau dari cerita Bapak, banyak yang harus dilakukan adalah touch of everyone or everybody yang harus ketemu gitu. Nah kalau saran Bapak, kalau ada dikasih kesempatan 5 tips yang Bapak kasih ke anak muda supaya bisa bernetworking di usia muda dikala semuanya era digital, apa yang akan Bapak kasih ke mereka? Ngomongin soal era digital, saya kuno begini susah juga ya. Cuma kalau boleh ngomongin soal tips untuk anak muda, dulu ya, network saya yang sekarang ini,
kan emang ada yang baru kenal di bisnis, ada yang dari business networking communities and everything, but most of the old friends yang saya masih keep in touch sekarang itu adalah teman-teman masa-masa SMP, SMA, sama kuliah. Jadi waktu kuliah itu kita benar-benar no boundaries, boleh ngobrol sama siapa aja, belum married, belum punya anak, semuanya free, bisa ngobrol sana sini, bisa pulang malam, itu hajar semua sebanyak mungkin, jangan cuma temen gue ini aja. Masuk ke gereja itu temannya beda, ya pergi. Main bola sama si itu beda, oh itu ada geng mobil, ayo pergi. Jangan melimit yourself to one community. Kenalan aja sama semua. Nanti sampai kalian ketemu sendiri yang paling cocok sama saya itu ngumpul di community mana. Apa sih yang saya paling cocok? Oh ternyata saya benar-benar anak mobil. Oh ternyata saya anak bola banget. Itu kan nanti ketemu sendiri akhirnya identitasnya. Jadi satu, finding identity. Yang kedua ini adalah jangan pernah kalau ngajak orang tuh selalu ada maunya. Kadang-kadang nggak usah ada maunya juga nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang orang suka curiga duluan dan nanya, bro sebenarnya lu mau ketemu gue tuh next week agendanya apa ya? Ya jujur nggak ada, cuma pengen ngopi kadang-kadang. Emang nggak boleh ya ngopi? Oh ya aneh aja, biasa orang kalau ngajak meeting tuh pasti udah ada maunya. Ya karena orang sudah terbiasa dengan seperti itu. Sedangkan saya, kadang-kadang gue cuma pengen ketemu lu men, gitu loh, nggak ada obrolan apa-apa. Ketiga, apa ya? Mungkin coba karir yang beda-beda sih. Jangan cuma, saya maunya jadi arsitek, saya akan fokus arsitek doang, gue nggak akan lihat kiri kanan. Ya kadang-kadang ada juga orang lulusan arsitek kerja jadi di bank, karirnya bagus. Ya asal jangan jadi arsitek mendadak jadi dokter, serem. Nah itu beda bedah ya Pak. Betul. Ya tapi kadang-kadang tuh kita nggak tahu kita cocoknya di mana. Kayak saya grafik, buntutnya saya jadi project manager, jadi interior designer, we never know. Tapi kalau nggak pernah dicoba, iya ternyata gue asik banget kerja di sini, kan nggak pernah tahu. Jangan pernah limit kayak kacamata kuda, ini harus dicopot. Keempat, jangan ngira semua temen itu akan menjadi network yang bagus. Kadang-kadang ada orang, oke, saya akan gaul sama si A, B, C, D, karena ini akan bagus buat karir gue. Jangan mikir seperti itu. Kadang-kadang yang E, F, G, H yang nggak pernah lu lirik, in the future, they are the one who help you. And nanti lu malu sendiri. Gitu. Jangan selalu meremehkan orang, jangan pernah mikir, gue nggak butuh ini, gue nggak butuh ini. Kadang-kadang kalau Tuhan titipin lu untuk bantu dia, bukan berarti lu dipakai sama dia loh. Cuma Tuhan pakai lu untuk bantu nih orang, lu jangan mikirin, gue nggak ada untungnya sama dia, nggak usah dipikirin. Nanti pada saat lu ada masalah, orang lain lagi yang lebih gede dari lu yang bantu. Kalau kayak tips saya cuma 4. Yang kelima apa ya? Sosmed lo. Nomor 5. Sosmed itu bisa pakai untuk hemat waktu. Nggak semua orang harus ketemu. Kadang-kadang cuma ngobrol di sosmed, tapi lu perhatiin tuh orang. Notice ya. Keep in touch. Nah, kalau tadi Bapak udah bicara dengan pengalaman yang panjang, ini pertanyaan terakhir Pak. Kalau Bapak lihat ke 10 tahun belakang, dengan Bapak sekarang, karakter apa yang harus dimiliki seorang Martin untuk bisa menjadi Martin yang sekarang? Karakternya ya, mungkin kalau dibandingin 10 tahun ke belakang itu saya boleh bilang, being humble and humility is very important for your growth. Kalau nggak pernah humble, nggak pernah ada humility, selalu ngerasa lu lebih hebat dari orang lain, lu akan dijatuhkan dulu untuk belajar. Jadi ya, baru you realize, ternyata banyak yang bisa dipelajari ya kalau kita bisa ngilangin kesombongan. Itu satu sih paling penting. Ada lagi Pak, selain itu? Nggak kepikir lagi. Oke Pak, thank you so much buat waktunya, thank you so much buat sharing-sharingnya. Karena ternyata orang tuh banyak menganggap dengan adanya sosial media itu cukup, dengan kita nggak perlu presence atau ketemu orang itu cukup, nggak nanyain orang itu cukup. Ternyata being presence itu more important ya untuk future, sampai akhirnya bisa punya credibility, punya networking yang panjang juga, bisa jadi master connector juga, dan ternyata itu penting buat your business ya Pak. Ada pesan yang terakhir buat orang-orang yang mau bangun bisnisnya? Untuk orang-orang yang mau bangun bisnis, jangan selalu fokus on your skill only, tapi fokuslah on your business network, karena itu yang akan mengembangkan bisnis kamu lebih cepat daripada skill. Pak Martin, kalau misalkan mengenalkan orang dan juga kita bernetworking, apa sih hal yang paling gak menyenangkan selama Pak Martin melakukan itu? Yang paling gak menyenangkan itu apa ya? Kira-kira mungkin gini ya, kenalin orang. Kadang-kadang kita networking, kita kenalin orang, oh I refer you to this guy, I refer you to this guy. And then waktu udah ketemu, terus kode udah follow up, terus mereka ngilang. Terus expect me to follow up for them. Kesannya gue udah bantuin lu. Terus suruh gue yang bantu follow up, abis itu suruh gue yang bantu negoin.
ya mendingan gue aja yang jalanin bisnisnya gitu loh. Gila, mau dibantuin, udah dibantuin, mau disuapin, ada aja yang kayak begitu. Nah itu kan lumayan kesannya, lu udah gue bantu, at least effort dong, kecuali lu mentok, lu butuh bantuan apa lagi gue bantu. Cuma kalau effortnya aja nggak ada, terus kalau expect me to do everything, ya nggak enak juga sih, kayak gitu sih. Mungkin ini nggak sih kayak komunikasinya, jadi kayak dua arah. Misalkan nih, kan Bapak udah bantuin kenalin, kalau memang tadi mentok, kayaknya kita yang dikenalin juga boleh banget loh untuk mengaku kalau kita bingung juga mau jawab apa. Dan itu kayaknya lebih enak gak sih ketika ada komunikasi yang terjalin atau koordinasi yang terjalan gitu. Oke, koordinasi. Biasanya kan kalau ngenalin itu kan saya udah benar-benar ngenalin si A sama si B. Mereka udah komunikasi. Tapi kadang-kadang yang kalau misalnya mereka ada susah komunikasi atau susah ngerti atau salah gimana, itu saya ikut campur untuk bantu melancarkan, tidak apa-apa. Cuma yang paling mengeselin adalah kadang-kadang kalau ini orang kesannya nggak ada effort, tapi expect me to do everything for him or her. Nah ini ya itu agak menurut saya is a little bit annoying ya, because saya udah bantu, saya udah pecahin S-nya, saya udah bukain pembicaraannya, kalian udah mulai ngomong, terus kalau kesannya kalian males follow up, suruh saya yang follow up. Saya tuh nggak involved tuh, cuma bantu loh. Kesannya jadi saya harus jalanin bisnisnya, itu kan ya harus ada effort juga lah. Masa saya udah bukain pintu, saya gendong sekalian. Two ways communication is important. Very important. Oke. Siap Pak Martin, thank you so much buat waktunya, thank you udah nonton sampai habis, dan kalau mau belajar tentang networking dari Pak Martin, nama Instagramnya apa Pak? Malu-maluin. Coba mohon Pak. Martin the Tampan. Malu-maluin. Jadi teman-teman yang mau... Bikinnya kan 15 tahun yang lalu masih tampan, sekarang udah tua. Nah berarti itu salah satu personal branding kan Pak? Iya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu, atau kadang ternyata Pak Martin ini sering ngisi-ngisi seminar juga ya, itu bisa lihat informasinya di @martinthetampan, dan bisnisnya apa Pak? Interalogic, Interior Design and Build. Oke, thank you so much, sampai ketemu di episode selanjutnya, bye!